Halo Sobat Matematika, kembali lagi bersama saya Pak Rahmat Banua, tentunya di dalam belajar matematika dari rumah. Aku senang belajar walaupun ku di rumah. Aku senang belajar matematika. Oke Sobat Matematika, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi lanjutan dari dimensi 3 kemarin, yaitu jarak titik ke titik. Nah, kita akan kembali flashback ke belakang, bagaimana itu jarak antara titik ke titik. Semisal ada dua titik, yaitu titik yang pertama Bapak beri nama titik A, dan titik yang kedua Bapak beri nama titik B. Jadi jarak antara titik ke titik dilambangkan oleh garis bertanda atau berwarna merah. Nah, jadi garis ini menunjukkan jarak antara titik A menuju ke titik B. Dan begitu juga sebaliknya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jarak antara titik A ke titik B adalah panjang ruas garis yang menghubungkan titik A ke titik B. Jadi intinya adalah jarak itu bisa dilambangkan oleh panjang ruas garis antara A dan B. Oke Sobat Matematika, untuk lebih jelasnya pada materi jarak titik ke titik ini, kita akan membahas beberapa contoh soal. Contoh soal yang pertama. Jika diketahui panjang rusuk suatu kubus ABCD EFGH adalah 5 cm, maka tentukanlah jarak antara yang pertama titik A ke titik D, yang kedua titik G ke titik H, dan yang ketiga titik B ke titik F. Oke, untuk lebih memahaminya kita akan munculkan gambar kubus tersebut beserta dengan rusuk-rusuknya. Oke. Jadi di dalam soal Sobat Matematika, dia katakan bahwa kubus ini bernama ABCDEFGH dengan rusuk 5 cm. Nah, berarti semua rusuknya itu sama panjang karena dia adalah kubus. Ingat, sifat kubus adalah semua rusuknya sama panjang. Jadi mau panjangnya, mau lebarnya ataupun tingginya sama-sama 5 cm. Nah, dengan demikian kita akan menentukan yang pertama titik A ke titik D. Nah, Sobat Matematika, titik A ke titik D ini dilambangkan oleh garis berwarna kuning. Nah, coba perhatikan titik A ke titik D. Ya, perhatikan ruas garisnya. Nah, berarti jarak antara titik A menuju titik D itu adalah sama dengan rusuk AD, yaitu karena dia adalah sama dengan rusuk, panjang rusuk suatu kubus, maka otomatis jarak A menuju D ini adalah 5 cm. Benar sekali. Nah, kemudian kita melanjut ke titik G, jarak antara titik G ke titik H. Perhatikan ini titik G, dan ini adalah titik H. Oke, maka ya dilambangkan oleh garis itu berwarna merah. Maka berapakah jarak antara titik G menuju titik H? Oke, ini masih gampang Sobat Matematika. Berarti ini juga adalah panjang rusuk kubus tersebut. Jadi ini juga adalah 5 cm, sama dengan rusuk yang lainnya. Nah, bagaimana dengan B ke titik F? Ini titik B ke titik F. Berapakah jarak antara titik B ke titik F? Ya, dilambangkan oleh garis berwarna biru. Betul, 5 cm. Kenapa 5 cm? Karena ini juga merupakan tinggi kubus tersebut, dan tinggi kubus itu adalah sama dengan rusuk-rusuk lainnya, yaitu 5 cm. Nah, begitu Sobat Matematika. Oke, timbul pertanyaan, Pak Ramal, ini kok mudah sekali, itu tinggal menentukan ruas garisnya aja yang sudah diketahui di dalam soal. Mana dong yang lebih menantangnya? Kita akan hadirkan pada contoh yang kedua. Oke Sobat Matematika, ini adalah contoh yang kedua. Diketahui sebuah balok PQRS TUVW berukuran panjang 6 cm
lebar 3 cm dan tinggi 2 cm. Tentukanlah jarak antara yang pertama titik P ke titik R, yang kedua titik P ke titik V, dan yang ketiga titik P ke titik W. Nah, untuk menjawab soal atau contoh nomor 2 ini, kita hadirkan bangun ruang yang dia maksud, yaitu balok. Nah, di sini Pak Rama sudah menggambarkan atau sudah memberikan balok PQRS TUVW. Nah, kita akan bahas satu persatu dari ketiga pertanyaan ini. Oke, kita kasih dulu panjangnya tadi adalah 6 cm, lebarnya adalah 3 cm, dan tingginya adalah 2 cm. Oke, karena ini adalah balok, maka PQ sama dengan SR, sama dengan TU, dan sama dengan VW. Jadi, sobat matematika, keempat ruas yang saling berhadapan ini, atau keempat rusuk yang saling berhadapan itu pada balok adalah sama panjang. Ya, ingat ya, keempat ruas garis atau keempat rusuk pada suatu balok yang saling berhadapan atau yang saling sejajar memiliki panjang yang sama. Oke. Berarti jika ini adalah 3 cm, maka di sini juga 3 cm, TW-nya juga 3 cm, dan UV-nya juga 3 cm, dan demikian seterusnya. Oke, untuk menghemat waktu kita akan membahas mengenai pertanyaan bagian A, titik P ke titik R. Oke sobat matematika, titik P ke titik R, kita perhatikan ini adalah titik P, sementara titik R ada di bawah ini. Titik P menuju titik R, berarti itu adalah diagonal bidang dari bidang PQRS. Oke, jadi ini adalah diagonal bidang atau diagonal sisi dari PQRS. Oke, maka coba kita hadirkan ruas garisnya. Ini dia PQ. Nah, jadi berapakah jarak antara titik P ke titik R? Oke, berdasarkan rumus yang sudah kita bahas sebelumnya, berarti bangun ini antara PQR membangun sebuah segitiga siku-siku. Berarti rumus sebelumnya yang sudah kita pelajari adalah ketika berhadapan dengan segitiga siku-siku, di mana siku-sikunya adalah di titik Q, maka kita akan menggunakan rumus Pitagoras. Ya, maka berarti rumus Pitagorasnya untuk mencari PR sama dengan akar dari PQ kuadrat ditambah QR kuadrat. Kenapa ditambah Pak Rama? Nah, karena ini adalah sisi hipotenusa atau sisi miring yang sering kita kenal. Oke, jadi karena ini adalah yang dicari adalah sisi miring, maka kedua sisi lainnya atau sisi pendek atau sisi tegak lainnya dikuadratkan kemudian ditambahkan, lalu hasilnya diakarkan. Itulah sisi miringnya. Oke. PR sama dengan akar dari PQ kuadrat ditambah QR kuadrat. Nah, PQ sudah diketahui berapa panjang PQ, yaitu 6 cm. Nah, sementara QR-nya adalah 3 cm. Berarti 6 kuadrat ditambah 3 kuadrat. PQ-nya adalah 6 dan QR-nya adalah 3. Oke. PR sama dengan 6 kuadrat ini sama dengan 6 kali 6. 6 kali 6 adalah 36. Ditambah 3 kuadrat artinya 3 kali 3. 3 kali 3 adalah 9. Betul sobat matematika. Oke, dengan demikian maka PR sama dengan 36 ditambah 9 sama dengan 45. Ya, berarti PR sama dengan akar dari 45. Ya, betul sobat matematika. Nah, sampai di sini saja PR sama dengan akar 45, jawaban atau hasil yang Anda temukan itu sudah dinyatakan benar. Tapi bisa kita lebih sederhanakan, yaitu dengan cara kita rombaklah akar 45 ini, yaitu
akar 9 dikali akar 5. Nah, akar 9 ini kan bisa disederhanakan. Akar 9 adalah 3. Berarti PR jadinya 3 akar 5. Nah, akar 5-nya sendiri tidak ada bentuk sederhananya. Jadi kita biarkan dia dalam bentuk akar. Nah, jadi kita sudah temukan bahwa PR sama dengan 3 akar 5 cm. Nah, begitulah sobat matematika, berarti dalam kesempatan ini PR ini adalah diagonal sisi atau diagonal bidang, maka diagonal bidangnya sudah kita temukan, yaitu 3 akar 5 cm. Oke, belajar matematika walaupun dari rumah. Oke, tadi kan ada ABC. Oke, A-nya sudah kita cari, sekarang kita akan beralih ke bagian B. Bagian B-nya adalah jarak antara titik P ke titik V. Oke, kita perhatikan di gambar titik P ke titik V. Oke, berarti antara titik P dengan titik V ini akan membentuk sebuah garis, yaitu diagonal ruang. Nah, ya, perhatikan garisnya ini dari P menuju V. Berarti garis itu adalah garis diagonal ruang. Oke, maka ketiga sisi yang berhubungan adalah ini PV, PR, dan RV. Nah, oke, jadi bangun ini membentuk segitiga siku-siku, yaitu siku-sikunya di R. Maka otomatis kita akan menggunakan lagi rumus Pythagoras. Nah, jadi perhatikan, karena siku-siku di R, maka sisi hipotenusanya adalah sisi PV. Maka yang kita cari lagi adalah sisi miringnya, sobat matematika. Jadi gampang, seperti rumus yang tadi, kita akan gunakan rumus PV sama dengan PR kuadrat ditambah RV kuadrat baru diakarkan. Oke, maka PV sama dengan akar dari PR kuadrat ditambah RV kuadrat. Betul sekali sobat matematika. Oke, kita akan mencari berapa panjang PV. PR-nya tadi sudah kita ketahui adalah 3 akar 5 atau akar dari 45. Nah, jadi akar 45 itu dikuadratkan baru ditambahkan dengan panjang RV. RV ini adalah 2 cm. Oke, berarti 2 kuadrat. Nah, ke sobat matematika, kalau kita kuadratkan akar, maka akarnya akan hilang, tersisalah bilangan yang ada di dalam tanda akar. Itu dipelajari di eksponen ya sobat matematika. Semoga sobat matematika tidak lupa ya dengan hal itu. Nah, berarti PV sama dengan 45, hasil pengkuadratan dari akar 45 sama dengan 45, dan hasil pengkuadratan dari 2 adalah 2 kali 2 sama dengan 4. Betul sobat matematika. Oke, setelah kita dapat hasilnya, maka tinggal dijumlahkan saja. PV sama dengan 45 ditambah 4 sama dengan 49. Nah, PV sama dengan akar 49. Akar 49 berapa sobat matematika? Nah, iya, mudah sekali. PV sama dengan 7. Oke, berarti diagonal ruang dari balok tersebut sudah kita ketahui, yaitu panjangnya adalah 7 cm. Kira-kira seperti itu saja sobat matematika. Jadi dengan mengetahui ruas garis antara P dan V yaitu 7 cm, maka jarak antara P dan titik V, antara titik P dan titik V juga sudah otomatis kita ketahui, yaitu 7 cm. Oke sobat matematika, semangat belajar matematika sekalipun dari rumah. Yo, kira-kira seperti itu di bagian B-nya. Lalu bagaimana di bagian C-nya, Pak? Kita akan bahas. Oke, kita outkan dulu bagian B-nya. Siap. Oke, sobat matematika. Nih, bagian C-nya adalah titik P ke titik W. Titik P ke titik W. Oh, sobat matematika, kembali lagi kita akan menghitung mengenai diagonal bidang. Betul sekali, diagonal sisi atau diagonal bidang. Nah, tapi bidangnya kali ini, kalau yang pertama tadi bidangnya adalah PQRS, maka bidang yang akan kita bahas di nomor C ini adalah bidang PS,
PSWT ya, PSWT atau PTWS ya, terserah. Oke, jadi kita munculkan dulu di mana titik P dan titik W. Ini titik P dan ini titik W. Maka jarak keduanya dilambangkan oleh garis ya, garis berwarna biru ini. Maka ini adalah diagonal bidang untuk bidang PSWT. Oke, jadi seperti mengerjakan tadi bagian yang pertama, sobat matematika, kita sudah tahu. Nah, sekarang rumusnya apa Pak Rama yang dipakai? Sama. Perhatikan, ini adalah segitiga siku-siku, di mana siku-sikunya adalah di titik S. Nah, di titik S atau bisa jadi juga di titik T, terserah mana yang akan kita cari. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak akan menganggap titiknya adalah di titik sudutnya adalah di siku-sikunya di titik S. Oke. Maka otomatis kalau di titik S siku-sikunya, maka hipotenusanya adalah garis PWI. Ya, hipotenusa adalah garis yang berada di hadapan sudut siku-siku. Oke. Maka ini adalah garis miring lagi Pak Rama. Iya, betul. Maka garis dua sisi atau dua rusuk lainnya adalah PS dan SW. Oke, jadi kita tinggal masukin lagi ke rumus dalil Pitagoras. Ke rumus Pitagoras yaitu PW sama dengan PS kuadrat, ini PS kuadrat ditambah SW kuadrat. Oke, kenapa ditambah? Yaitu tadi karena yang kita cari adalah sisi miring. Kalau sisi pendek yang kita cari maka dikurangi sobat matematika. Betul sekali. Oke, kita lanjutkan. PS berapa Pak Rama? PS dan SW-nya berapa? Nah, ingat tadi yang Bapak katakan dari awal bahwa ciri khas dari balok itu adalah rusuk-rusuk yang saling berhadapan itu adalah sama panjang, atau rusuk-rusuk yang saling sejajar itu adalah sama panjang. Oke, berarti PS ini, perhatikan, PS ini sejajar dengan garis QR, maka otomatis panjang PS sama dengan panjang QR yaitu 3 cm. Oke, berarti di sini sama dengan 3 cm. Dan SW-nya, lihat, perhatikan, SW adalah garis tinggi, maka otomatis dia akan sejajar atau sama panjang dengan garis tinggi lainnya. Maka garis tinggi di sini yang sudah diketahui skalanya adalah RV, yaitu 2 cm. Maka karena mereka saling sejajar, maka SW juga adalah 2 cm. Kira-kira seperti itu sobat matematika. Jadi PS-nya adalah 3 cm dan SW-nya adalah 2 cm. Jadi kita masukkan ke rumus PW sama dengan 3 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2. Oke, 3 pangkat 2 berapa? 9 dan 2 pangkat 2 4. Maka 9 ditambah 4 sama dengan 13. Oke, dengan demikian kita sudah mengetahui panjang PW adalah akar 13 cm. Jadi jarak antara titik P ke titik W adalah akar 13 cm. Oke. Jadi kalau bisa disederhanakan dari bentuk akar seperti yang dari soal nomor 1 tadi, maka silahkanlah sederhanakan. Tapi kalau mau hasilnya seperti ini juga sudah tepat atau tidak ada masalah. Jadi jawaban kamu sudah dianggap benar. Oke sobat matematika, kira-kira seperti itulah inti pembahasan dari jarak antara titik ke titik. Jadi jarak antara titik ke titik untuk kesempatan kali ini sudah kita tuntaskan, dan ada berbagai ragam tadi yang Bapak kasih di sini. Di contoh nomor 2 ada 3 ragam, yaitu ABC, yaitu menyangkut diagonal sisi, diagonal ruang, dan kembali lagi ke diagonal sisi. Oke, jadi sobat matematika, semoga pembelajaran kali ini bisa dipahami dengan baik dan dapat dimengerti serta dapat diterapkan untuk mengerjakan soal-soal jikalau ada nanti ujian ke depan. Oke, sekian dan terima kasih untuk kesempatan kali ini. Tetaplah belajar matematika sekalipun dari rumah. Saya Pak Ramatelo Manual pamit, salam matematika. Yahoo.